untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dwi Andri Febriansyah, selaku MC yang akan memandu acara pagi hari ini. Sebelum kita mulai acara di pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat dan rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul bersama untuk menimba ilmu yang luar biasa ini, meskipun harus dilaksanakan secara online. Semoga kita senantiasa sehat selalu dan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran yang terhormat Bapak Atmaja Dwi Herlambang SPD MPD selaku Ketua Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi. Yang terhormat Bapak Ibu dosen yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Yang terhormat Mas Dafa Saifullah selaku Ketua Eksekutif Mahasiswa Pendidikan Teknologi Informasi. Yang terhormat Mbak Mas Mahasiswa Pendidikan Teknologi Informasi tingkat akhir. Selamat datang dalam acara sosialisasi skripsi dan saya sampaikan terima kasih atas partisipasinya dalam acara ini. Sosialisasi skripsi adalah sebuah kegiatan yang bertujuan memberikan pengarahan kepada mahasiswa pendidikan teknologi informasi tingkat akhir yang sedang melaksanakan skripsi. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada acara hari ini bermanfaat bagi kita ke depannya. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama ada sambutan Ketua Pelaksana Sosialisasi Skripsi, dilanjutkan dengan sambutan Ketua Himpunan, lalu memasuki acara inti sosialisasi skripsi, disambung dengan sesi tanya jawab dan sesi foto bersama. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Pelaksana Sosialisasi Skripsi, Mbak Nanda, waktu dan tempat, persilahkan. Baik, terima kasih Dwi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan kehendaknya lah acara sosialisasi skripsi hari ini dapat diselenggarakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya kepada yang terhormat Bapak Atmaja Dwi Herlambang SPD MPD selaku Ketua Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi. Yang terhormat Bapak Ibu dosen yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Yang terhormat Mas Dafa Saifullah selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Teknologi Informasi. Dan yang saya banggakan teman-teman mahasiswa Pendidikan Teknologi Informasi tingkat akhir. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang di acara sosialisasi skripsi kepada mahasiswa tingkat akhir dan saya sampaikan terima kasih atas partisipasi teman-teman pada acara ini. Kegiatan sosialisasi skripsi ini bertujuan untuk memberikan pengenalan, pengetahuan, dan pengarahan serta hal penting lainnya mengenai penulisan skripsi yang akan ditempuh oleh mahasiswa PTI. Selain itu, kegiatan ini juga memberikan wadah bagi teman-teman yang ingin bertanya terkait penulisan skripsi. Saya berharap teman-teman dapat mengikuti sosialisasi ini dengan sungguh-sungguh, sehingga teman-teman bisa mendapatkan materi yang bermanfaat dalam penulisan skripsi ke depannya. Jangan sungkan untuk mencatat poin-poin yang penting. Apabila kurang jelas, dapat ditanyakan kepada pemateri pada saat sesi tanya-jawab berlangsung. Akhir kata, bila ada kurang dan salah dalam berjalannya sosialisasi hari ini, saya mewakili segenap panitia memohon maaf. Selamat berproses dan semangat melaksanakan skripsi kepada teman-teman mahasiswa Pendidikan Teknologi Informasi tingkat akhir. Sekian sambutan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan dari Mbak Nanda selaku Ketua Pelaksana Sosialisasi Skripsi. Selanjutnya ada sambutan dari Ketua Eksekutif Mahasiswa Pendidikan Teknologi Informasi, Mas Dafa Saifullah, waktu dan tempat, dipersilahkan. Baik, terima kasih panitia atas waktunya. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dari saya, mungkin diharapkan dengan adanya kegiatan ini, untuk teman-teman sekalian dan Mas Mbak yang sedang menempuh skripsi atau akan menempuh skripsi dapat lebih memahami terkait alur dan mekanisme pengerjaan skripsi itu sendiri.
Mungkin sekian dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Mas Dafa Saifullah atas sambutannya. Memasuki acara inti yang nanti akan dipandu oleh rekan saya tuh Mbak Cida sebagai moderator. Saya persilahkan Mbak Cida untuk mengambil alih. Baik, terima kasih kepada MC atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurwaidatul Musliha. Di sini, saya sebagai moderator yang akan memandu acara pada pagi hari ini mengenai pembahasan sosialisasi skripsi. Nah, agar acara tidak terlalu lebih lama lagi, maka langsung saja kita masuk ke dalam sesi acara. Sebelumnya, akan saya bacakan terlebih dahulu peraturannya. Yang pertama, para peserta diharapkan untuk menyalakan kamera atau on-cam dan mematikan mikrofon saat sesi materi sedang berlangsung. Lalu yang kedua, bagi para peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk menggunakan fitur raise hand, dan apabila tidak dapat menggunakan fitur raise hand, maka peserta dapat menggunakan fitur chat untuk bertanya kepada pemateri. Kemudian, langsung saja kita masuk ke dalam sesi materi yang akan disampaikan oleh Bapak Majadi Herlambang. Kepada Pak Herlambang dipersilahkan. Baik, Mbak Nurwahidatul, terima kasih kesempatannya. Suara saya sudah masuk ya, Mbak ya? Ya, Pak, sudah. Baik, saya mohon izin share screen dulu ya. Ya, sudah bisa berpindah ya slide saya ya. Sudah, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Saya harap sehat semuanya ya. Oke, alhamdulillah kita hari ini masih bisa berjumpa melalui Zoom meeting. Agendanya terkait sosialisasi teknis penyelesaian mata kuliah skripsi. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Sekjur, Pak Satrio Agung Wicaksono, dan Bapak Ibu dosen Prodi PTI, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Advokesma dari KBM PTI yang membantu terselenggaranya acara hari ini. Kemudian yang saya banggakan, selamat datang juga teman-teman mahasiswa PTI yang memiliki rencana untuk menyelesaikan skripsi pada semester ini. Sebelumnya ingin saya sampaikan beberapa hal yang akan kita bahas di acara hari ini adalah terkait hal-hal yang sifatnya administratif ya, yaitu teknis penyelesaian mata kuliah skripsi yang sebenarnya sudah ada panduannya. Di sini biasanya kan kalau disampaikan dengan cara lisan kan akan lebih ingat ya. Kemudian nanti acara hari ini akan ada lanjutannya ya, yang nanti akan dikoordinatori oleh Pak Satrio Hadiwijoyo. Beliau selaku sekretaris Lab Teknologi Pembelajaran Filkom rencananya akan mengadakan semacam sharing topik skripsi ya nanti yang akan diisi oleh Bapak Ibu dosen dari PTI. Jadi banyak topik atau bidang kajian yang bisa teman-teman sekalian ambil untuk dijadikan bahan penulisan skripsi. Jadi nanti mohon ditunggu ya informasi lebih lanjut dari Pak Satrio Hadiwijoyo. Baik teman-teman sekalian, latar belakangnya adalah berdasarkan perhitungan data. Dan ini biasanya terjadi di semester ganjil ya. Rate atau rating kesuksesan atau penyelesaian skripsi mahasiswa di semester ganjil itu cenderung tidak ada 50% yang berhasil menyelesaikan. Ya. Artinya dari taruhlah misalnya dari 70 mahasiswa yang mendaftar skripsi, ya mata kuliah skripsi di KRS-nya di semester ganjil terutama, itu ketika
memasuki semester genap ketika kami hitung itu ternyata yang berhasil menyelesaikan tidak ada 35, ya, tidak ada separuhnya. Tetapi kemudian jumlah itu akan bertambah ya yang menyelesaikan, tetapi terjadinya di semester genap, artinya melanjutkan di semester genap. Nah, fenomena itu sebenarnya kurang ideal ya, karena sebenarnya skripsi yang akan Anda garap ini dikasih slot waktu hanya sebanyak 1 semester saja. Aturan idealnya adalah kalau 1 semester itu tidak selesai, seharusnya ya ganti topik, ganti pembimbing. Ya. Namun nanti akan saya sampaikan kenapa kok ada teman-teman yang belum selesai di semester ganjil bisa melanjutkan semester genap. Itu ada aturannya, ada aturan target nilai minimal yang harus dicapai dan ada tagihan yang harus diselesaikan. Nah, nanti akan saya jelaskan di sini. Nah, kemudian yang kedua adalah ternyata kendala paling banyak yang dialami oleh teman-teman mahasiswa kakak tingkat Anda yang tidak berhasil menyelesaikan itu adalah yang paling krusial adalah terkait komunikasi dan manajemen waktu ya untuk menyelesaikan skripsi. Kemungkinan positive thinking saja ya, mungkin ini karena daring ya sehingga komunikasinya agak kurang interaktif ya. Nah, tapi dari itu mohon teman-teman mulai sekarang juga sudah harus bisa menyesuaikan ya bagaimana caranya supaya komunikasi nanti dengan dosen pembimbing itu tetap tersambung meskipun via daring. Jadi mohon teman-teman juga punya inisiatif untuk mendisiplinkan diri sehingga nanti skripsinya bisa selesai tepat 1 semester. Karena topik-topik yang akan diberikan Bapak Ibu dosen itu nanti pasti bisa diselesaikan dalam 1 semester. Tergantung kembali lagi ke teman-teman sekalian bagaimana kedisiplinan dirinya untuk mau menyelesaikan atau memenuhi target-target yang telah ditentukan oleh Bapak Ibu dosen pembimbing. Oke, kembali lagi ke sini ya. Jadi harapannya adalah nanti dari yang materi yang saya sampaikan nanti teman-teman bisa punya strategi, ya, punya kalau bahasa Jawanya ancang-ancang ya atau incaran target apa saja sih yang seharusnya saya segera selesaikan di dalam menyelesaikan skripsi ini tadi. Jadi dalam kontrol penyelesaian skripsi di Filkom itu sudah full dilakukan melalui Filkom Apps ya teman-teman sekalian. Jadi mohon juga teman-teman rajin-rajin nanti membuka Filkom Apps terutama bagian menu skripsi. Dari fitur itu nanti sudah ada ya jadwal itu sudah lengkap. Ini yang saya tampilkan masih belum terupdate ya karena semester ganjil baru mau berjalan ini tanggal 23 Agustus nanti ya. Kemungkinan nanti di tanggal itu akan terupdate tanggalnya. Kemudian apa saja yang harus teman-teman selesaikan ya di situ ada istilah pra-proposal, ada istilah proposal, penetapan dosen pembimbing dan lain-lain ya. Nanti penjelasan saya tolong diperhatikan. Yang intinya adalah semua sudah tersedia di Filkom Apps, jadi tidak perlu membayangkan akan banyak kertas yang harus kalian isi ya. Kemudian panduan-panduan juga sudah tersedia nih teman-teman di Filkom Apps, mulai panduan skripsi, ya, kemudian panduan penilaian ujian. Jadi teman-teman sudah tahu nanti ketika ujian skripsi itu apa sih yang akan dinilai oleh Bapak Ibu dosen penguji dan pembimbing. Kemudian template proposal juga sudah ada di situ. Teman-teman tinggal mengisi template-nya. Kemudian template skripsi juga sudah ada semua. Bahkan EYD, ejaan yang dilakukan dan Kamus Bahasa Indonesia itu sudah tersedia juga. Artinya di sini memang salah satu tuntutan teman-teman ketika menyusun skripsi adalah bisa menulis dengan baik dan benar ya. Ya sambil berjalan sambil berlatih ya untuk menulis dengan baik dan benar. Itu mungkin sudah diajarkan di mata kuliah Bahasa Indonesia dan metodologi penelitian dan penulisan ilmiah ya. Itu tinggal kalian ekspresikan ilmunya
di mata kuliah skripsi ini. Oke, teman-teman, mengingatkan lagi ya, semester ganjil akan dimulai 23 Agustus 2021. Jadi nanti saya sarankan untuk teman-teman yang memang merencanakan untuk segera menyelesaikan skripsi itu bikin timetable ya, bikin jadwal untuk dirinya sendiri, bukan untuk teman-temannya yang lain ya, untuk dirinya sendiri, untuk mendisiplinkan diri, kira-kira target apa saja yang harus diselesaikan. Oke, kemudian untuk panduan ya atau arahan itu sumbernya hanya ada di buku panduan skripsi dan ikuti arahan Bapak Ibu dosen pembimbing ya. Jadi apapun situasinya kembali ke dua sumber panduan ini ya. Yang sumber tertulis dan resmi itu ada di buku panduan skripsi edisi ketiga ya yang paling baru. Kemudian yang kedua adalah arahan dari Bapak Ibu dosen pembimbing ya. Jangan mendengar yang lain ya, teman-teman sekalian. Makanya di sini saya tuliskan tidak ada istilah katanya. Katanya teman saya gini, Pak. Katanya kakak tingkat saya begini, Pak. Mitos. Ya, mitos bahwa nanti kalau bimbingan dengan dosen A harus seperti ini. Itu mitos. Ya, harus Anda buktikan sendiri. Kemudian harus Anda disiplinkan diri Anda sendiri untuk mengikuti arahan dari Bapak Ibu dosen yang sudah menjadi pembimbing teman-teman sekalian nanti. Tidak ada gosip-gosip ya, misalnya kalau dengan dosen A ini enak loh, lanjutkan, tidak perlu ada revisi misalnya. Nah itu gosip ya. Saya yakin Bapak Ibu dosen terutama di prodi PTI tidak ada yang seperti itu. Semuanya mengacu pada kaidah ilmiah dan mengacu pada buku panduan skripsi. Tidak ada hoax, tidak ada kabar-kabar yang ya tadi ya katanya-katanya. Intinya adalah itu semua tolong disingkirkan. Ya, itu hanya akan memperumit pikiran kalian, akan memperkeruh imajinasi dan fantasi kalian. Malah kalian nggak garap-garap skripsi, malah sibuk menuruti perkataan-perkataan yang sebetulnya juga dipertanyakan ya kebenarannya. Jadi sekali lagi, arahannya hanya panduan, buku panduan skripsi, dan ikuti arahan atau nasihat dari Bapak Ibu dosen pembimbing skripsi. Diskusi, konsultasi, fungsinya yaitu ya untuk mengisi ketidakpahaman kalian terhadap suatu topik atau suatu pekerjaan yang nanti akan diberikan umpan balik oleh Bapak Ibu dosen pembimbing. Ya, itu sudah individual, yaitu sifatnya skripsi itu ya. Jadi tidak perlu menunggu temannya, kebetulan pembimbingnya sama nih, itu kok kayaknya nggak bimbingan ya, saya juga, nah jangan. Ya. Karena lulusnya teman Anda tidak akan membantu Anda untuk cepat lulus juga. Ya. Jadi yang bisa membantu Anda lulus ya Anda sendiri, ya dengan panduan dari Bapak Ibu dosen pembimbing. Jadi mohon itu didisiplinkan mulai sekarang, tutup telinga kalau misalnya ada katanya-katanya, ada gosip-gosip, mitos-mitos terkait pengerjaan skripsi. Tolong ya itu diingat-ingat terus saran saya. Kemudian skripsi itu mata kuliah ya teman-teman ya. Bobotnya 6 SKS. Besar sekali. Ya, kalau Anda dapat B di situ IPK Anda akan turun ya. Apalagi dapat C atau bahkan nggak lulus ya. Nah, itu kalau Anda dapat A di mata kuliah skripsi ini, saya jamin IPK Anda akan signifikan naiknya. Ya. Akan signifikan. Jadi motivasinya adalah tolong kerjakan dengan serius mata kuliah skripsi ini dan usahakan dapat nilai A. Ya, usahakan dapat nilai A. Tanamkan di mindset kalian bahwa kalau seandainya saya dapat B, IPK saya ini akan anjlok banyak. Karena SKS-nya 6, teman-teman. Nah, dari itu, ya ini sebagai motivasi saja ya. Karena bobotnya tinggi, 6 SKS, ya Anda harus dalam tanda kutip perfeksionis untuk segera menyelesaikan skripsi ini secepat mungkin. Kemudian ada prasyarat-prasyarat ya teman-teman. Nanti lengkapnya ada di panduan skripsi. Yang penting adalah yang pertama, Anda sudah menempuh lebih dari 120 SKS. Itu yang pertama. Anda bisa memprogram mata kuliah skripsi ya secara reguler. Anda harus punya modal sudah menempuh 120 SKS. Jadi nanti bagi yang memprogram mata kuliah skripsi dicek-cek lagi ya.
Karena nanti kalau ternyata ada misalnya kelewatan, kok kurang dari 120 SKS kok sudah mengambil mata kuliah skripsi ya, terutama bagi yang jalur reguler ya, itu nanti akan dibatalkan. Jadi sebelum ini berlanjut, Anda cek dulu ya. Kemudian nanti di mata kuliah skripsi itu ada ujian lisan ya teman-teman ya. Nah itu syaratnya adalah Anda salah satunya adalah jumlah nilai D+ ke bawah di transkrip Anda ya yang sudah Anda lalui mata kuliahnya itu jumlahnya maksimal adalah 10% dari total jumlah mata kuliah yang sudah Anda ambil. Misalnya nih, ketika Anda akan mendaftar skripsi, Anda kan diminta untuk mengumpulkan transkrip ya, nanti ada prosedurnya tersendiri. Nah, di dalam transkrip itu kan isinya mata kuliah dan nilai. Nah, itu akan dihitung oleh akademik. Ini mata kuliahnya ada berapa? 50 misalnya. Berarti batasnya adalah akan dilihat berapa sih jumlah nilai D+ ke bawah, apakah kurang dari 10% atau tidak. Ya, syukur-syukur kalau nggak ada. Ya. Tapi kalau ada akan dihitung apakah ini jumlahnya kurang dari 10% dari 50 atau tidak. Artinya 10% dari 50 itu 5 ya. Nah, apakah jumlah itu jumlah nilai D+ ke bawah Anda itu melebihi 5 atau tidak. Nah, kalau melebihi 10%, maka ujiannya akan batal. Ya. Penjadwalan untuk ujian lisan akan batal, Anda diminta untuk memperbaiki nilai mata kuliah tersebut. Sehingga nilainya, nilai D-nya, D+ ke bawah itu akan berkurang. Ya. Nah, itu nanti ada prosedurnya ya. Kalian harus mengulang mata kuliah itu dan harus lulus. Makanya dari awal Anda harus sudah banyak ya yang Anda pertimbangkan. Jangan sampai misalnya Anda sudah menyelesaikan skripsi, sudah diminta untuk dosen pembimbing ujian lisan, ya tiba-tiba baru ketahuan nilai D+-nya banyak ternyata, D+ ke bawahnya banyak. Nah itu muhasabah diri ya, di awal-awal Anda evaluasi diri, dilihat ya nilai-nilainya Anda hitung. Ya. Jangan sampai nilai D+ atau D-nya itu melebihi 10% dari total mata kuliah yang sudah Anda ambil. Ya mudah-mudahan nggak ada yang dapat D atau D+ ya di mata kuliah yang lain. Ya, kemudian mata kuliah skripsi itu membutuhkan pengetahuan dari mata kuliah metodologi penelitian dan penulisan ilmiah. Mungkin Anda sudah ambil mata kuliah tersebut, ya itu mutlak ya. Itu akan kepakai ketika Anda mengerjakan skripsi. Tentunya dengan itu ya, mata kuliah bahasa Indonesia. Kan di situ kan Anda diajari cara menulis yang benar. Ya. Jadi semua pengetahuan di mata kuliah tersebut terpakai ya di dalam pengerjaan skripsi. Jadi kalau seandainya Anda kemarin, saya sudah lupa Pak, itu sudah 1 semester yang lalu atau 2 semester yang lalu mungkin. Nah itu tolong di-refresh kembali pengetahuannya terkait mata kuliah tersebut, kemudian upayakan segera memiliki textbook yang dipakai atau disarankan oleh mata kuliah tersebut. Misalnya nanti yang tentang statistik misalnya, atau yang tentang pengembangan atau perancangan perangkat lunak misalnya. Nah itu tolong segera di-refresh kembali pengetahuannya. Karena selama proses pengerjaan skripsi itu akan lebih enak atau lancar kalau Anda sudah menguasai background pengetahuan yang dibutuhkan. Ya bisa-bisa saja ya sambil mengerjakan skripsi sambil belajar, tapi kayaknya akan lebih enak atau lebih lancar kalau Anda sudah memahaminya dulu. Ya konteks apa yang Anda kerjakan, bagaimana cara menulisnya. Nah itu kan sudah dibahas semua ya di mata kuliah metodologi penelitian dan penulisan ilmiah. Intinya adalah selama proses pengerjaan skripsi, dosen pembimbing itu bertugas untuk mengarahkan penyelesaian skripsi Anda, memberikan topik-topik yang advance, yang lebih kompleks ya, bukan untuk mengulang hal-hal mendasar yang seharusnya sudah kalian kuasai di mata kuliah sebelumnya. Jadi bukan kayak les, jatuhnya nanti kayak les privat ya. Dan nanti tiap yang dibimbing Bapak Ibu dosen kan nggak hanya 1 orang atau Anda saja ya, kan banyak. Nanti tiap datang Pak ini gimana caranya, hal mendasar lagi. Nanti mengulang lagi di mahasiswa yang lain ya. Kalau kayak gitu terus kan ya kasihan ya, waktu yang terbuang, mending membahas hal-hal yang lebih substantif ya. Makanya itu butuh kerjasama dari mahasiswa untuk
tadi ya, disiplin, belajar secara mandiri, apa-apa yang sudah dikenalkan ya di mata kuliah metodologi penelitian dan penulisan ini. Itu banyak itu ya, misalnya tentang tata tulis, ya tentang, bahkan ada yang pernah itu ya, mahasiswa yang menulis paragraf saja tidak bisa. Dalam satu paragraf itu kalimatnya, yang kalimat pertama ke selatan, yang kalimat kedua kemana arahnya, itu kan sangat disayangkan ya, nanti ketika bimbingan hanya habis di penulisan kalimat, tidak bisa membedakan fungsinya tanda titik dan tanda koma, tidak bisa nulis rumus, ya. Apalagi jangan-jangan selama ini belum pernah ngetik di Microsoft Word, ngetiknya di medsos, ya. Nah itu kan, nah itu tolong nanti dipelajari. Oh ya, misalnya, oh iya ya, saya selama ini nggak lancar nulis di Microsoft Word, ya, atau di word processor yang lain, ya. Ayo, Anda secara mandiri berlatih untuk melakukan itu, ya. Karena nggak mungkin kan kita mengerjakan skripsi pakai notepad, ya, kan nggak mungkin ya. Nulis latar belakang di notepad, Anda print kan nggak mungkin. Oke, kemudian itu ya, tadi sudah saya sampaikan tentang yang 10% tadi, bisa dicek ya di halaman 97 di panduan skripsi, itu lebih lengkap ya syarat-syarat Anda supaya bisa mengikuti ujian atau dijadwalkan ujian lisan ketika skripsi Anda dinyatakan sudah siap untuk diuji oleh dosen pembimbing. Oke, kemudian ini ya yang tadi saya sebutkan bahwa skripsi kalian itu slotnya hanya 1 semester ya, kurang lebih 6 bulan real time ya. Real time. Biasanya kan semester ganjil ini selesainya bulan Januari Februari ya. Nah, itu Anda harus ancang-ancang ya. Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Nah, itu Februari itu sudah injury time ya. Itu sudah evaluasi biasanya. Mana yang gagal, mana yang harus mengulang skripsinya, itu sudah diseleksi di situ. Nah, di sini karena waktu kita sangat terbatas ya, 24 minggu kurang lebih, tolong Anda manajemen waktunya juga dikeluarkan ya, susun jadwal, timetable supaya jelas apa saja sih target yang harus dicapai. Akan lebih bagus kalau Anda konsultasikan timetable Anda ke Bapak Ibu dosen pembimbing. Ya, target-target Anda. Jadi antara Anda dan dosen pembimbing nanti sama-sama tahu ya. Kemudian jangan terkecoh dengan proses yang dialami oleh mahasiswa lain. Ya, sekali lagi ini pekerjaan individu ya. Maksudnya adalah jangan sampai wah ini teman saya kok nyantai-nyantai ya, saya ikut nyantai-nyantai, jangan ya. Mending terkecoh yang bagus-bagus saja ya, misalnya wah teman saya ini kok cepet banget ya, sudah hampir ujian skripsi ya misalnya. Nah, itu dijadikan motivasi, jangan terus down ya, jangan terus psycho war ya. Terus wah ini waduh aku belum ngapa-ngapain nih. Ya jangan ya, itu dijadikan motivasi. Intinya jangan terkecoh, fokus Anda dalam rangka untuk menyelesaikan skripsi. Ya karena kondisi setiap mahasiswa tidak mungkin sama ya. Judulnya nggak mungkin sama. Pembimbing boleh sama, tetapi kan substansi isi skripsi kan bisa berbeda-beda. Kecepatan mengerjakan juga berbeda-beda. Penguasaan pengetahuan tiap mahasiswa juga beda-beda. Makanya ya acuannya ya tadi ya, kembali ke panduan skripsi dan arahan dari Bapak Ibu dosen pembimbing Anda. Itu sudah dalam tanda kutip itu sudah menjadi the real guru Anda ya, ketika Anda mengerjakan skripsi itu ya patokannya ya guru Anda ya Bapak Ibu dosen pembimbing. Siapa lagi ya kalau bukan beliau-beliau yang mengarahkan skripsi Anda. Ya, menunda pekerjaan selama 5 menit bisa berakibat penyelesaian skripsi tertunda selama 5 bulan, itu hanya untuk memotivasi saja ya, karena ya kita bayangkan ya, membuka laptop itu kan nggak ada 5 menit ya. Kita kan biasanya menunda itu karena dalam tanda kutip nggak mau segera memulai ya. Ya kita awali dengan hal yang sederhana, membuka laptop. Membuka laptop terus jangan buka medsos ya. Buka file skripsinya, buka template skripsinya, dikerjakan. Ya. Nanti 1 jam, 2 jam nggak kerasa ya. Oke, kemudian ya itu ya. Ya Anda bayangkan aja, misalnya Anda bangun pagi, ya kemudian
Anda stalking medsos itu kan bisa 5 menit lebih ya, 10 menit lebih. Itu seandainya kalau energinya disalurkan untuk membuka laptop dan mengetik, itu saya rasa dampaknya ke belakang juga akan lebih signifikan ya untuk menyelesaikan skripsi. Dengan asumsi Anda sudah itu ya, pokoknya di semester Anda mengambil skripsi itu fokus Anda ya itu penyelesaian skripsi. Jangan terkecoh ya, intinya jangan terkecoh dengan pekerjaan-pekerjaan orang lain ya. Teman-teman Anda yang sama-sama mengerjakan skripsi itu juga situasinya juga bisa berbeda. Teman-teman kos ya, terutama itu tolong oh ya sekarang nggak ngekos ya di rumah masing-masing. Nah itu malah lebih bagus, Anda akan dipantau orang tua dan biasanya orang tua kalau ngasih nasihat atau saran itu lebih ngena ya ke mahasiswa sekalian daripada di kos. Ya di kos kan yang ngasih nasihat ya teman kosnya sebelah. Oke, kemudian bidang kajian atau topik skripsi di prodi PTI. Ya prodi kita Pendidikan Teknologi Informasi ya. Khasnya adalah keilmuan terkait bidang studi teknologi informasi. Jadi kasus-kasus atau bidang atau topik yang Anda kerjakan akan lebih match dengan karakteristik prodi kita kalau yang diincar itu adalah terkait bidang studi teknologi informasi. Kalau terkait pengembangan manajemen sistem informasi, ya itu kan nggak ada sangkut pautnya dengan bidang studi ya, tetapi juga organisasinya harus di bidang pendidikan ya, instansi kependidikan. Pak, boleh nggak saya mengembangkan media misalnya untuk anak SD? Nah, itu tolong dihindari ya, karena pedagogi Anda tidak didesain untuk mengajar anak SD, yaitu khusus. Dan itu sudah ada di teman-teman kita di PGSD. Analisis instruksionalnya juga berbeda dengan analisis instruksional yang selama ini Anda alami. Berbeda ya, karena di SD itu kan tematik dan tidak bisa kita cacah per materi atau kompetensi dasar. Ya, beda caranya. Jadi mohon itu dihindari karena apa? Keilmuannya nanti dikhawatirkan Anda tidak menguasainya. Ya, Anda tidak menguasainya. Kemudian yang saya maksud adalah misalnya Anda mengembangkan media untuk membaca huruf aksara Jawa untuk anak SD. Ya secara teknis mungkin Anda bisa ya untuk membuat produk itu bisa karena kita kan orang TI ya. Pasti bisa. Tetapi kan yang dituntut di skripsi bukan itu ya kelayakannya ya. Kelayakannya adalah Anda sesuai dengan bidang ilmu di prodi PTI, yaitu tentang bidang studi teknologi informasi. Misalnya ya media untuk pemrograman komputer untuk anak SD. Nah, itu masih nyambung. Ya, itu kalau dicari dari sisi instruksionalnya masih nyambung. Tapi kalau sudah media membaca aksara Jawa, ya kapan Anda dapat mata kuliah membaca aksara Jawa? Kan tidak pernah ya selama dari semester 1 sampai sekarang. Nah, nanti ini akan dibahas lebih lengkap ya. Yang saya sampaikan tadi ada kelanjutannya dari Pak Joy selaku Sekretaris Lab Teknologi Pembelajaran. Di situ ada beberapa bidang kajian ya. Ada bidang kajian terkait human cognition ya. Human cognition and instructional design itu terkait perancangan instruksional ya, misalnya eksperimen ya, kemudian analisis terkait kognitif ya, terkait hasil belajar dan lain-lain. Atau mungkin mencari atau menguji hipotesis. Nah, itu ada di human cognition and instructional design. Kemudian ada educational management information system. Ini bagi teman-teman yang suka mengembangkan perangkat lunak ya. Mengembangkan sistem informasi atau perangkat lunak untuk membantu manajemen di bidang pendidikan. Misalnya rapat online misalnya. Kemudian ada educational data mining, ini terkait penambangan data ya di bidang pendidikan. Kemudian ada learning experience, yaitu pengalaman belajar
kemudian ada artificial intelligence, kecerdasan buatan, tentunya di bidang pendidikan semua ya. Kemudian ada digital learning media. Ini pengembangan produk untuk mengajar di kelas. Jadi bedanya dengan yang nomor 2 itu adalah kalau nomor 2 untuk manajemen ya. Manajemen itu kan tidak ada sangkut pautnya dengan kegiatan belajar mengajar ya, manajemen di sekolah atau di bidang pendidikan. Ya tadi rapat online, sistem informasi siswa misalnya atau apapun itu. Kalau yang digital media itu dalam rangka untuk membantu proses belajar mengajar dengan menggunakan produk teknologi informasi. Ya, nanti lebih lengkapnya akan sekali lagi disampaikan oleh Pak Joy nanti ya, informasinya ditunggu. Nanti tiap dosen akan menyampaikan tema-temanya atau PIC dari tiap bidang kajian ini akan memberikan gambaran apa sih yang akan digarap. Ya, nanti kemungkinan teman-teman ada yang misalnya berminat di nomor 1, ada yang berminat di nomor 3. Itu monggo silahkan sesuai dengan kesenangan dari teman-teman sekalian. Ya, kemudian kegiatan pokok pengajuan skripsi. Ini yang kadang miss ya. Ini yang kadang juga ditunda-tunda oleh teman-teman ya. Yang pertama itu adalah pra-proposal ya. Jadi, sebelum Anda membuat proposal, itu ada yang namanya pra-proposal. Pra-proposal itu apa? Dia semacam rencana singkat ya, yang nanti Anda inputkan via Philcom Apps. Nggak ada template-nya, karena di Philcom Apps tinggal input saja. Anda diminta untuk memasukkan judul, latar belakang, metode singkat, dan daftar referensi. Nah, apa ini gunanya pra-proposal? Pra-proposal ini adalah modal Anda untuk berdiskusi terlebih dahulu dengan calon Bapak Ibu dosen pembimbing 1. Jadi diskusi dulu, konsultasi dulu melalui media pra-proposal. Nah, kalau sudah disepakati atau disetujui oleh Bapak Ibu dosen calon pembimbing 1, baru Anda input ke Philcom Apps ya pra-proposal. Jangan diinput dulu. Jadi buka komunikasi dulu dengan Bapak Ibu dosen ya. Sambil berlatih ya, berkomunikasi yang baik itu kayak gimana dengan Bapak Ibu dosen yang Anda dalam tanda kutip incar atau Anda inginkan menjadi dosen pembimbing 1, kemudian Anda itu ya matangkan konsep atau rencana Anda terkait apa yang akan Anda kerjakan. Baru nanti kalau sudah beliaunya setuju, Anda masukkan ke Philcom Apps ke tahap pra-proposal. Belum proposal ya, ini pra-proposal. Hanya diminta untuk menginputkan judul, latar belakang, metode singkat, dan daftar referensi. Itu untuk mengetes Anda ya, apakah Anda itu paham atau tidak yang akan Anda kerjakan. Nah, biasanya mahasiswa itu berlama-lama di sini. Karena wah, pra-proposalnya masih bisa diakses kok sampai bulan mau habis ya. Ya memang pra-proposal itu dibuka terus, ya nggak ada kadaluarsanya. Tetapi ya timeline-nya tadi mohon diingat-ingat, Anda hanya punya waktu 24 minggu. Jadi semakin cepat, semakin baik. Mungkin di waktu yang lalu ketika sosialisasi, kita kan selalu ada libur ya untuk masuk ke semester berikutnya ya. Nah itu tolong, waktu liburan itu seharusnya Anda manfaatkan untuk berkomunikasi dengan Bapak Ibu dosen. Yang akan Anda, dalam tanda kutip, Anda lamar untuk menjadi dosen pembimbing 1. Ya, calon dosen pembimbing 1. Dan ini kalau sudah disetujui, Anda inputkan ke pra-proposal di Philcom Apps, ya jangan kebalik ya, jangan diinput dulu ke pra-proposal baru Anda konsultasi. Itu kurang elok ya. Anda konsultasikan dulu, baru Anda input pra-proposalnya. Dan nanti ketika sudah masuk pra-proposalnya di Philcom Apps akan disetujui oleh Bapak Ibu dosen yang menjadi calon pembimbing 1 tadi. Dan akan disetujui oleh KPS, Ketua Program Studi. Dan nanti baru Anda susun proposalnya. Ya, bab 1, bab 2, bab 3 itu pun juga jangan diinput dulu ke Philcom Apps. Intinya gini ya, teman-teman ya. Kita semua kan berdasarkan kontrol skripsinya kan berdasarkan Philcom Apps. Apapun yang Anda inputkan ke Philcom Apps terkait skripsi, itu tolong meminta persetujuan dulu dari Bapak Ibu dosen pembimbing. Ya.
Jangan tiba-tiba Anda input pra-proposal, nggak ada angin, nggak ada hujan, Anda kan di situ kan Anda bisa memilih dosen pembimbing juga, ya kan ya, di inputan pra-proposal itu ya. Wah, ini ada, misalnya ada Pak Satrio ini, saya pilih menjadi pembimbing 1. Padahal sebelumnya Anda belum komunikasi sama sekali dengan beliaunya. Ya nanti ya Pak Satrio sebagai contoh ya berhak untuk menolak, wong Anda nggak ada komunikasi sebelumnya, ya. Ya eloknya ya Anda komunikasi dulu, Anda minta persetujuan dulu, baru Anda input proposal. Setelah disetujui, Anda konsultasi lagi, menyusun bab 1, 2, 3. Proposal kan bab 1, 2, 3 ya. Ini sebagai disclaimer, proposal skripsi itu bab 1, 2, 3. 3 bab ya yang disusun. Itu juga Anda konsultasikan dulu dengan dosen pembimbing 1. Ya. Nah nanti setelah disetujui, Anda input ke Philcom Apps. Ya, nanti akan disetujui oleh dosen pembimbing 1 dan prodi akan memilihkan dosen pembimbing 2. Jadi begini, dosen pembimbing 1 itu bisa Anda pilih sendiri, ya sesuai dengan minat kalian. Tapi khusus untuk pembimbing 2 nanti dari prodi yang memilihkan atau rekomendasi dari pembimbing 1 melalui Philcom Apps. Ya, melalui Philcom Apps. Nah, kemudian setelah proposal Anda disetujui oleh pembimbing 1 dan pembimbing 2, ya tetap konsultasi, ya, rutin konsultasi untuk menyelesaikan target-target pekerjaannya. Apa sih target-target pekerjaannya? Nanti kita bahas setelah ini ya. Rutin konsultasi dan belajar secara mandiri. Sekali lagi karena mengerjakan skripsi itu bukan les privat. Ya. Konsultasi itu idealnya atau seharusnya itu terkait hal-hal yang lebih advance, lebih kompleks, lebih substantif. Ya. Baik, manfaatkan waktu untuk konsultasi dengan dosen pembimbing sebaik-baiknya, akan mubadir. Misalnya ketika konsultasi hanya meminta dosen pembimbing untuk mengecek kesalahan ketik. Ini sering terjadi ya. Pak, mohon dicek tata tulis saya. Dia mengirimkan bab 1, 2, 3. Ya nggak mungkin lah Bapak Ibu dosen mengecek huruf pertama, halaman pertama sampai halaman terakhir, huruf terakhir. Kan nggak mungkin ya. Artinya di situ kan ada kerjasama lah. Anda sebagai mahasiswa juga sudah mengevaluasi diri, ya tulisan saya ini kayaknya sudah layak saya serahkan untuk diperiksa ya ke Bapak Ibu dosen. Jangan sampai Anda menyerahkan tulisan yang dalam satu halaman itu tipenya lebih dari 10 apa, tipe semua bahkan isinya itu jangan. Ya. Itu ya Bapak Ibu dosen ya kasihan, ya maksudnya diminta untuk ngecek yang sebenarnya bisa Anda cek sendiri, ya kan ya. Tipe-tipe kemudian formatting itu kan bisa Anda cek sendiri. Ya jangan sampai ya semacam itu ya. Intinya ketika Anda menyerahkan file, menyerahkan tulisan, ketikan ke Bapak Ibu dosen itu dalam tanda kutip Anda cek ini sudah pantas nggak ya saya serahkan ke Bapak Ibu dosen. Ya sudah elok nggak ini saya serahkan. Karena ya jujur saja beberapa pasti ada yang bahkan formattingnya pun bukan berdasarkan template skripsi yang disediakan Philcom. Bayangkan, ada ketikan yang formatnya itu template skripsi universitas lain, itu entah dari mana, itu latar belakangnya saya nggak tahu ya, asal usulnya. Nah itu diserahkan ke Bapak Ibu dosen untuk dicek, ya ini kan ya ngapain gitu Bapak Ibu dosen ngecek yang kayak gini, ya kan di template sudah ada ya. Itu kan template itu kan intinya adalah untuk mempermudah Bapak Ibu dosen mengecek, ya. Makanya template-nya diseragamkan. Sehingga Bapak Ibu dosen yang sudah berpengalaman membimbing berkali-kali itu tahu titik-titiknya. Oh, ini latar belakang, oh ini bab 2, oh ini bab 3. Nah, kalau nanti yang Anda serahkan berbeda, ya gimana nanti? Ya dari sisi proses pengerjaan berarti Anda kurang memperhatikan bahwa sebenarnya kita sudah ada aturannya sendiri di Philcom. Oke, kemudian mekanisme pembimbingan skripsi ini ya ada beberapa progres yang harus Anda lewati mulai dari P0, P1 dan P3. P itu progres ya. Nah, biasanya ketika Anda sudah upload proposal itu Anda memasuki
tahap P0. Nanti akan diminta oleh Bapak Ibu dosen, pembimbing 1 dan 2 untuk presentasi. Jadi antara 3 orang. Ya. Anda, pembimbing 1 dan pembimbing 2. Itu namanya P0 ya. Artinya mempresentasikan proposal Anda ke pembimbing 1 dan pembimbing 2. Apa yang dilakukan? Anda mempresentasikan bab 1, 2, 3, kemudian menyepakati target untuk P1 dan P2, progres 1 dan progres 2. Jadi targetnya harus disepakati bersama. Dan itu nanti akan dimasukkan di Philcom Apps ya, targetnya. Jadi kalau misalnya ada target yang tidak terpenuhi, yaitu haknya Bapak Ibu dosen untuk memberikan nilai kurang ya kepada Anda. Kan kita sudah janjian nih di P0. Intinya kalau P1 targetnya sekian, ya P2 targetnya sekian. Nah, kapan itu waktunya? Nah, itu sesuai dengan perjanjian Anda dengan Bapak Ibu dosen pembimbingnya. Dan pastinya tidak akan melebihi frame 24 minggu tadi ya. Tidak mungkin melebihi semester ganjil ini targetnya. Karena tadi ya, skripsi itu 1 semesteran ya, slot waktunya. Nah, nanti ketika masuk ke target P1, Anda presentasi lagi ya ke dosen pembimbing 1 dan 2. Bedanya adalah kalau di P0 itu tidak ada penilaian ya, hanya menyepakati target pekerjaan Anda di P1 dan P2. Kalau P1 ini sudah ada penilaian teman-temannya. Jadi kalau nilainya kurang dari 75 Anda fail ya, Anda dianggap gagal. Makanya Anda sekali lagi ya harus mendisiplinkan diri, targetnya apa yang Anda ucapkan yaitu yang harus Anda tanggung jawab untuk menyelesaikan. Dan minimal konsultasi 3 kali ke masing-masing pembimbing untuk bisa melakukan P1. Ya paling aman Anda sering-sering bimbingan ya, tentunya bimbingan yang substantif ya, bukan asal bimbingan, pokoknya asal nongol, jangan ya. Mubadir nanti kalau enggak bimbingan yang substantif. Kemudian setelah P1-nya misalnya Anda dianggap lulus, nilainya lebih dari 75, maka Anda berprogres menyelesaikan target P2. Dan nanti ketika sudah deadline penagihan atau penilaian P2, apa yang Anda lakukan? Ya presentasi lagi ke Bapak Ibu dosen, pembimbing 1 dan pembimbing 2. Nanti akan dicek ya apakah target-target yang kita disepakati ketika P0 ya, ketika P0 ini itu diselesaikan atau tidak, berhasil diselesaikan atau tidak. Di situ juga ada penilaian teman-teman ya. Kalau nilainya kurang dari 75 Anda fail ya. Manfaatkan waktu untuk konsultasi dengan dosen ya sebaik-baiknya sekali lagi ya. Jangan sampai konsultasinya itu hanya Pak ini atau Bu tanda titik itu fungsinya apa ya? Nah, itu kan ya ngapain ya konsultasi kayak itu ya. Baik, kemudian ini ya nanti di panduan halaman 92 kalau ingin tahu lebih detail terkait target-target P0, P1 dan P2. P0 itu intinya adalah Anda presentasi proposal ya. Bukan pra-proposal ya, presentasi proposal. Dan itu waktunya kapan, Pak? Silakan Anda janjian dengan Bapak Ibu dosen kapan jadwalnya. Baik P0, P1 dan P2 itu sudah selingkung perjanjian antara Anda dan pembimbing Anda kan ada 2 ya. Nah, masing-masing itu 3 kali minimal. Oke. Kemudian untuk memasuki P2 minimal 6 kali ya, masing-masing dosen pembimbing. Baik. Ini kewenangan Bapak Ibu dosen pembimbing 1 dan pembimbing 2 ya. Kalau di aturan itu sebenarnya proses bimbingan itu ada 2 hal, yaitu aspek materi dan aspek penulisan. Nah, pembimbing 1 itu lebih dominan ya untuk membantu terkait aspek materi skripsi. Ya. Judul, substansi, teknik analisis misalnya. Dan boleh membantu pembimbing 2 untuk mengarahkan aspek penulisan.
Lalu pembimbing 2 itu tugasnya adalah dominan pada aspek penulisan skripsi. Misalnya, ini latar belakang Anda kurang jelas, ya, mohon disusun ulang. Nah, itu ranahnya pembimbing 2. Kemudian mungkin ada kesalahan-kesalahan penyajian data atau visualisasi data. Nah, itu bisa diarahkan oleh pembimbing 2. Dan pembimbing 2 masih boleh ya membantu memberikan saran terkait materi skripsi. Jadi ada tugasnya masing-masing ya dari Bapak Ibu pembimbing 1 dan pembimbing 2 nanti. Nah, ini mahasiswa juga harus paham ya. Jangan sampai berat sebelah ya, misalnya bimbingan hanya pembimbing 1 saja atau pembimbing 2 saja. Itu jangan. Nah, itu kembali ke mahasiswa ya untuk bagaimana seninya mengolah komunikasi. Intinya adalah supaya tidak putus komunikasi ya dengan dosen pembimbing. Ikuti aturan atau rule selingkung yang telah ditetapkan oleh Bapak Ibu dosen pembimbing. Bapak Ibu dosen pembimbing ada yang bisa bimbingan via WA. Monggo diikuti. Ada yang bimbingan melalui Google Classroom misalnya. Monggo diikuti. Atau ada lagi yang misalnya lewat Line, silahkan. Ya, intinya Anda ikuti aturan-aturan atau mekanisme bimbingan yang sudah ditetapkan oleh Bapak Ibu dosen. Dan itu bisa berbeda-beda antara satu dosen dengan dosen yang lain, ya, karena menyesuaikan dengan aktivitas beliau juga. Jangan sampai ya membandingkan atau mengcompare dosen pembimbing Anda dengan mahasiswa lain, ya. Loh, dosenmu kok enak via WA, malam-malam kok dibales, punya aku enggak. Nah, itu jangan. Sekali lagi tadi ya, itu jangan menyamakan kondisi Anda atau kondisi teman Anda dengan mahasiswa lain. Situasi Anda berbeda, judulnya saja berbeda, ya. Pembimbingnya berbeda, ya pasti situasinya berbeda. Ini tampilan info skripsi dari sisi dosen pembimbing ya di Philcom Apps. Jadi terkontrol ya. Jadi info akademik tentang Anda itu ada, judul Anda ada, ya info pembimbing juga ada, siapa saja pembimbingnya. Info pengerjaan Anda sekarang sampai mana itu juga ada. Ya logbook ya. Logbook ini juga ada. Jadi usahakan ya ini tolong diingat-ingat. Setiap habis bimbingan dengan Bapak Ibu dosen, langsung input ke logbook. Ya, jangan ditunda-tunda. Ya, jangan ditunda-tunda input ke logbook. Dan kalau saya boleh sarankan, karena logbook itu juga nanti dibaca oleh Bapak Ibu dosen, ya tolong ditulis yang selengkap mungkin ya. Tapi dikembalikan ke masing-masing Bapak Ibu dosen ya, inginnya seperti apa. Karena kalau misalnya saya pribadi itu ya mengecek progres yang kemarin itu dari logbook. Ya. Jadi kalau logbooknya nggak jelas ya jangan salahkan saya kalau nanti ternyata mengulang apa yang sudah saya sampaikan di bimbingan sebelumnya. Makanya biasanya saya minta detail ya kalau di logbook itu karena juga membantu saya untuk merefresh anak ini sudah sampai sini kemarin. Ya, itu nanti disepakati saja dengan Bapak Ibu dosen pembimbing seperti apa. Apalagi ini situasinya daring ya. Kita banyak bertransaksi soft file ya. Beda dengan kalau luring kan Anda harus membawa itu ya, membawa catatan dan itu biasanya dipakai oleh Bapak Ibu dosen untuk mengecek ya. Waktu lalu sampai mana ya bimbingannya? Wah, saya nggak nyatat, Bu. Nah, itu ya salahnya Anda sendiri. Wong Anda itu punya hajat menyelesaikan skripsi tapi nggak disiplin untuk mencatat yang apa Anda sudah lalui. Nah, itu risiko Anda sendiri. Ya nanti kalau misalnya Bapak Ibu dosen mengulang apa yang seharusnya sudah disampaikan waktu lalu bimbingan yang sebelumnya. Oke, kemudian dokumen proposal tadi saya sampaikan bab 1, 2, 3 sudah ada template-nya, cara mengerjakannya juga sudah ada. Bahkan di mata kuliah metodologi penelitian seharusnya juga sudah dibahas. Anda ekspresikan semuanya di template yang sudah disediakan. Apakah saya boleh mencontoh
proposal skripsi kakak tingkat. Saya sarankan jangan, ya. Saya sarankan jangan. Karena apa? Sekali lagi situasi Anda berbeda dengan situasi kakak tingkat. Apalagi Anda cek NIM-nya NIM yang lulusnya 6 tahun ya atau 7 tahun. Nah, itu kasus khusus itu ya. Untuk jangan dicontoh, ininya belajar dari skripsi kakak tingkat boleh, tetapi tidak untuk dicontoh ya. Misalnya style menulisnya itu seperti apa, kemudian susunan babnya, misalnya kalau misal di panduan skripsi ini kok saya belum paham bisa realnya kayak gimana. Nah, itu untuk pertimbangan saja, bukan untuk diminta soft file-nya, ditindih, dikasih tulisan Anda, jangan. Ya, Anda tinggal ganti dikit-dikit, jangan. Anda nanti ketahuan plagiasi. Dan yang kedua, Anda sebagai calon sarjana tidak ilmiah dan tidak kreatif sama sekali. Ya, masa Anda nggak bisa menulis sendiri, masa Anda hanya tinggal mengedit tulisan kakak tingkat, kan itu kan ya dalam tanda kutip kurang elok ya. Baik, nanti dicek sendiri ya, template-nya ada di Philcom Apps, tinggal download aja. Template proposal sudah ada, template skripsi juga sudah ada. Ya paling aman itu memang kembali ke panduan skripsi dan arahan Bapak Ibu dosen pembimbing. Itu sudah paling safe itu ya. Baik, nanti kurang lebih semacam ini ya untuk dokumen skripsi. Sampul, pengesahan, pernyataan originalitas, prakata, abstrak, daftar isi, daftar tabel, dan seterusnya. Bagian utama atau bagian isi ada 3 bab ya, untuk proposal terutama. Kalau versi lengkap ya mulai bab ada bab 4 sampai bab paling akhir ya, tergantung pembimbing mengarahkannya seperti apa. Kemudian ada daftar referensi. Daftar referensi saya sarankan pakai Mendeley atau fitur reference di Microsoft Word. Intinya jangan manual. Ya. Jangan menyiksa diri kalian menulis daftar referensi dengan cara manual diketik. Ya. Manfaatkan fitur-fitur software yang ada. Bisa Mendeley, bisa Zotero, bisa fitur reference di Microsoft Word. Kemudian lampiran-lampiran, tolong kalau lampiran itu diberi deskripsi ya. Jangan foto Anda di sekolah Anda tempelkan tanpa caption apa-apa. Ini ngapain? Ya. Sangkut pautnya dengan penelitian apa? Nah, itu tolong biar untuk memperjelas, biar nggak multitafsir, dikasih deskripsi. Oke, kemudian dokumen-dokumen administrasi ada banyak ya, tetapi tidak usah khawatir, ini semua sudah support oleh Philcom Apps ya. Ini semua sebagian besar tinggal generate atau tinggal input di Philcom Apps, nanti untuk kebutuhan cetak Anda tinggal generate saja dari Philcom Apps. Banyak memang yang harus dituliskan ya, tapi itu kan kalau nggak pakai Philcom Apps. Kalau sudah punya Philcom Apps ya tinggal download yang dibutuhkan apa, kalau minta butuh tanda tangan ke dosen pembimbing ya dimintakan saja. Lalu ketika penilaian, yang dinilai apa saja ya? Ada beberapa komponen. Ya. Ada komponen proses pengerjaan skripsi. Ini Bapak Ibu dosen pembimbing Anda yang bisa menilai, bukan penguji. Jadi gini ya, ketika ujian lisan skripsi itu ada 4 penguji. Ya. 2 dosen pembimbing 1, dosen pembimbing 2, dan 2 orang dosen lain. Ya. Nah, komponen 1 ini itu yang menilai adalah Bapak Ibu dosen pembimbing 1 dan pembimbing 2. Apa saja yang dinilai? Ya kemampuan belajar Anda selama bimbingan, apakah Anda mampu belajar atau bekerja secara mandiri, atau kemampuan membuat perencanaan dan menjalankan, misalnya P0-nya bilangnya targetnya seperti ini, tetapi ternyata targetnya meleset banyak. Itu nanti akan menjadi pertimbangan penilaian Bapak Ibu dosen pembimbing. Kerja tim dengan pembimbing, ya, sikap dan perilaku, itu nanti akan diserap oleh Bapak Ibu dosen pembimbing selama proses konsultasi. Ini anak ini kok tiba-tiba muncul minta ujian ya, padahal
belum saya ACC lah, itu juga akan menjadi pertimbangan Bapak Ibu dosen pembimbing nanti. Oh ya, silahkan ujian misalnya, tapi nanti nilainya ternyata jelek di sikap dan perilaku misalnya. Kemudian ada komponen 2, kualitas penulisan dokumen skripsi. Ini teknis ya, ini dinilai oleh 4 orang langsung. Dosen penguji 2 orang dan 2 orang dosen pembimbing. Ya, semua menilai itu. Kemudian kualitas presentasi, cara Anda presentasi itu juga akan dinilai. Kualitas argumentasi jawaban. Jadi jawaban jangan asal menjawab, tapi dicerna dulu pertanyaannya. Ya, dicerna baru dijawab. Kemudian jangan jawabannya ngalor ngidul, tapi ternyata mana referensinya? Enggak tahu Pak, itu versi jawaban saya. Nah, itu kan menjadi pertimbangan argumentasi jawaban. Di sini kan forumnya forum ilmiah. Ya. Lalu ada kualitas artefak. Artefak itu bisa macam-macam ya. Kalau analisis ya cara Anda menghitung atau dokumen perhitungan atau kertas kerja Anda ketika menghitung. Kalau software ya dokumen rancangannya. Intinya evidence atau bukti-bukti yang membuktikan bahwa Anda berproses untuk mengerjakan itu artefak. Ya. Biasanya ada di lampiran. Lalu penulisan artikel ilmiah, ini tolong diperhatikan ya untuk mahasiswa. Untuk keperluan ujian skripsi, ya mahasiswa perlu menyusun artikel ilmiah. Apa itu artikel ilmiah? Yaitu artikel yang isinya sesuai dengan hasil pekerjaan ketika menulis dokumen skripsi. Isi artikel ilmiah yang dimaksud adalah didasarkan kepada hasil penelitian skripsi yang telah dikerjakan oleh mahasiswa. Apa saja yang dituliskan sudah ada template-nya. Isi artikel ilmiah wajib dikonsultasikan dengan dosen pembimbing. Template artikel ilmiah wajib, ya ini saya tekankan, wajib mengikuti template yang disediakan JPTIIK. Ya, Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer untuk keperluan ujian skripsi. Ya. Nah, nanti template-nya bisa kami dapatkan di mana, Pak? Itu ada website-nya. Ya, nanti bisa di-download saja template-nya. Ingat ya, artikel ilmiah sesuai format JPTIK wajib dibuat sebagai bahan penilaian penguji ya, di ujian skripsi. Cek panduan halaman 212. Apa yang dinilai? Nanti ada organisasi artikel. Nah, tentunya kan yang mengacu dari JPTIK ya, dari template JPTIK. Ada abstraknya, ada pendahuluannya, ada metodenya, kesimpulannya, ada kesesuaian format. Format apa? Formatnya JPTIK. Oke, kemudian hal penting setelah ujian skripsi, ya. Alhamdulillah misalnya Anda dinyatakan lulus, maka Anda punya waktu 30 hari untuk menyelesaikan skripsi. Kalau Anda selama 30 hari tidak berhasil menyelesaikan skripsi, revisinya, Anda ujian ulang. Ya. 30 hari itu untuk mahasiswa normal ya, maksudnya yang tidak terancam drop out. Misalnya mahasiswa yang sudah 7 tahun atau 8 tahun ya kuliah nggak lulus itu kan drop out ya, terancam drop out. Ya itu ya nggak 30 hari dong, ya bisa lebih cepat ya ditagihnya penyelesaian revisinya. Mahasiswa memperbaiki makalah artikel ilmiah itu kan banyak ya. Nah, nanti tergantung Bapak Ibu dosen ingin menerbitkan di JPTIK saja atau di jurnal-jurnal yang lain atau konferensi internasional ya. Kalau konferensi itu internasional ya minimal, kemudian kalau jurnal bisa jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional terindeks Scopus. Nah, lebih lengkap nanti bisa Anda chat atau konsultasi dengan Bapak Ibu dosen pembimbing. Seperti apa baiknya? Apakah artikel saya ini bisa diterbitkan di jurnal internasional? Ya bisa. Kalau Bu
Bapak Ibu dosen menginginkan ke jurnal internasional, ya berarti memang Anda punya potensi di situ. Karena Bapak Ibu dosen kan bisa membaca ya potensi Anda. Nah, maksud saya gini, tapi kalau nanti ternyata nggak publish bagaimana Pak? Kan jurnal internasional, nasional itu kan lama ya publishnya. Ya, nanti Anda diberi tenggat waktu oleh pengurus JPTIK. JPTIK ini kan default ya, default skripsi selesai masuk ke situ. Ya, artikelnya masuk ke situ. Kalau selama tenggat waktu yang ditentukan oleh pihak JPTIK ini tidak terpenuhi, maksudnya Anda sudah 1 tahun ini nggak publish, maka nanti artikel Anda akan auto publish di JPTIK. Makanya format artikel ilmiah sesuai dengan format JPTIK itu wajib Anda kerjakan tetap. Ya. Karena itu sebagai jaminan ya. Kalau ternyata Anda tidak berhasil mempublish di jurnal atau konferensi yang sudah ditentukan di halaman web ini ya. Nah, itu maka nanti artikel Anda akan auto publish ya di JPTIK. Auto, tidak bisa ditolak ya. Tentunya dengan itu ya perjanjian atau tenggat waktu yang sudah ditetapkan oleh pengurus JPTIK. Oke, jadi seperti itu ya terkait artikel ilmiah. Itu nanti ya setelah, yang penting Anda fokus menyelesaikan skripsi dulu dan Anda dinyatakan lulus dulu, baru Anda berpikir tentang ini ya, tentang publikasi ilmiah. Ya, mungkin seperti itu ya yang bisa saya sampaikan. Kita masuk ke sesi diskusi. Saya kembalikan lagi ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh Pak Erlambang. Maka sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Jadi apabila ada yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengaktifkan fitur raise hand atau dapat menggunakan fitur chat. Ya, silakan. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan. Melakukan perpanjangan sebelumnya. Perpanjangan sebelumnya itu mungkin Anda semester sebelumnya sudah pernah mengerjakan skripsi, tapi targetnya tidak terpenuhi. Ya. Hanya bisa sampai P2, dilanjutkan semester ini, kok ya nggak selesai lagi, lah itu tidak bisa melanjut lagi. Jadi bisa lanjut, biasanya kalau sudah P2. P2 itu targetnya biasanya 80% dari skripsi Anda. Jadi nggak ada ceritanya ya, bab 1, 2, 3 saja proposal saja, ya itu nggak bisa ya yang semacam itu. Minimal P2 ya Mas Kadek. Oh, baik. Itu baru bisa dipertimbangkan untuk lanjut di semester berikutnya. Tapi juga saya sarankan teman-teman ya jangan terus mengendorkan misalnya, wah saya P2 saja. Ya P2 itu sudah tinggal sedikit lagi itu sudah selesai. Kenapa kok nggak diselesaikan saja sekalian gitu ya. Nah, itu yang constraint pertama ya. Constraint kedua, tadi Anda sebelumnya belum pernah melakukan perpanjangan. Misalnya, tadi ya saya jelaskan semester yang lalu Anda baru sampai P2, oke. Ya, itu mungkin dari sistem bisa diperpanjang, itu pun dengan persetujuan Bapak Ibu dosen pembimbing 1 dan pembimbing 2. Ya. Kalau Bapak Ibu dosen pembimbing 1, pembimbing 2 tidak mau, ya itu haknya Bapak Ibu dosen pembimbing. Ya, karena beliau-beliau yang tahu ya progres Anda seperti apa. Sudah P2,
Tetapi dinilai oleh Bapak Ibu dosen ini karena progresnya nggak bagus, saya nggak mau membimbing lagi, itu juga bisa yang semacam itu, tidak disetujui perpanjangannya. Bisa juga disetujui, ya. Anda lanjut semester ini, misalnya, kok kebetulan nggak selesai juga. Nah, statusnya stay, tetap P2 kan ya, Anda nggak bisa melanjutkan lagi topik tersebut di semester genap depan. Karena Anda sudah punya histori di Philcom Apps itu tercatat by system ya, bahwa mahasiswa yang sudah pernah melakukan perpanjangan tidak bisa melakukan perpanjangan lagi. Maka Anda harus mengulang dari awal, mencari dosen pembimbing baru, dan membuat pra proposal lagi, seperti yang saya ceritakan tadi. Ya, seperti itu ya, mungkin. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, penjelasannya. Ya, baik. Terima kasih, Mas Kadek. Mungkin teman-teman yang lainnya ada yang ingin bertanya lagi. Ya, silakan teman-teman kalau ada yang ingin didiskusikan. Mungkin sambil menunggu ya. Oh ya, silakan Mas Rizal. Mengenai syarat ujian skripsi tadi kan ada yang salah satunya nilai D dari seluruh mata kuliah kan 10%. Iya. Jika kita ingin melakukan pengulangan mata kuliah di satu semester dengan skripsi itu apa bisa, Pak? Jadi nanti nilainya sudah keluar baru kita melakukan ujian skripsi seperti itu. Oh ya, bisa Mas Rizal. Ya, tapi tolong dipertimbangkan juga tentang jumlah minimal SKS ya. Yang penting Anda sudah melewati 120, sambil ambil skripsi, sambil memperbaiki mata kuliah yang nilainya masih dirasa kurang, itu boleh. Ya. Bisa Anda konsulkan dengan Bapak Ibu dosen pembimbing PA ya, Mas Rizal ya. Kan mengulang kan pasti hanya 1-2 mata kuliah kan ya, nggak mungkin banyak kan ya Mas Rizal ya. Nah itu bisa diambil bareng skripsi, tapi juga kembali ke Anda ya, mengatur waktunya gimana. Jangan sampai nanti, wah Pak, Bu, skripsi saya nggak selesai, saya fokus di kuliah. Lah, jangan. Ya. Kan itu bisa dipilih, intinya yang memilihkan itu dari prodi Mas Dava ya, dari ketua program studi saya, itu pun saya lihat berdasarkan rekomendasi dari dosen pembimbing satu ya. Misalnya ada pembimbing satunya adalah Pak Satrio misalnya ya. Nanti akan di-approve oleh Pak Satrio, nanti Pak Satrio juga memberi catatan ya. Kan ada inputannya itu ya. Pak Lambang siapa? Terima kasih atas. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Mas Dava. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ada yang ingin ditanyakan lagi?
Ya, mungkin sambil menunggu pertanyaan ya, saya sarankan ke teman-teman yang masih belum mempunyai gambaran siapa ya calon dosen pembimbing satu saya, segera ya, segera dicari ya, ditentukan, atau mungkin menunggu kegiatan yang akan diadakan oleh Pak Joy ya, yang penyampaian topik itu. Nanti kita tunggu ya informasi-informasi dari Pak Joy. Ya, silakan. Kalau ada yang didiskusikan. Bapak Ibu dosen yang lain mungkin kalau ada yang ingin disampaikan monggo. Ini mumpung ketemu putra-putri kita ini dari PTI. Pak Joy standby atau tidak? Oh, ternyata tidak. Ada Bu Hani juga, ada Bu Retno. Oh baik, itu ada yang bertanya Pak. Oh ya, silakan. Silakan Mas Surya. Baik, terima kasih Pak Erlambang atas kesempatannya. Mohon maaf sebelumnya, di sini saya ingin bertanya terkait dengan kegiatan skripsi Pak. Jadi untuk waktu pengerjaan skripsi seperti yang Bapak bilang tadi kan waktunya 6 bulan idealnya Pak ya. Namun saat saya baca di kalender akademik itu selesainya itu bulan Desember. Nah, berarti kalau kita mulainya Agustus itu kan berarti hanya dikasih waktu 4 bulan, Pak. Nah, kemudian kalau dihitung berdasarkan 6 bulan berarti kan Februari. Berarti Februari itu kalau semisal kita sudah ideal 1 semester, apakah tetap bayar UKT di semester genap, Pak? Itu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, untuk tanggal yudisium itu tanggal real time ya biasanya. Kalau 6 bulan ya 6 bulan bulat ya. Paham ya, saya bukan 6 bulan semester kayak oke, semester ini kan hanya sampai Desember ya, mungkin secara kalender akademik ya. Kalau secara real time 6 bulan itu yang dimaksud di kerangka skripsi tadi ya real 6 bulan karena tanggal yudisium biasanya ditambah 2 bulan setelah semester berakhir. Seperti itu ya kondisinya. Kemudian untuk masalah UKT, saya belum bisa memberi jawaban ya karena itu kebijakan dari fakultas langsung dari pihak keuangan. Biasanya memang ada beberapa kriteria yang bisa dibebaskan UKT. Misalnya seperti yang semester lalu hanya menunggu jadwal ujian skripsi keluar. Artinya kan Anda sudah selesai semua, sudah mendaftar ujian skripsi, tinggal menunggu jadwalnya, ya, atau menunggu revisinya selesai misalnya. Nah itu kriteria-kriteria itu berubah-ubah, ya, sesuai dengan kebijakan dari keuangan ya, pihak keuangan dari fakultas. Seperti itu Mas Arya Wirya. Ya. Baik Pak Erlambang sudah jelas. Terima kasih Pak atas jawabannya Pak. Baik, terima kasih Mas Surya. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi, bisa langsung on mic atau raise hand. Ya itu Mbak Zahrotul. Silakan Mbak Zahrotul untuk pertanyaannya. Permisi Pak, mohon izin untuk bertanya. Jadi seumpama kalau kita ingin meneliti di bidang kualitatif seperti itu, apakah bisa ketika kami PPLP 2 gitu, apa bisa sekalian untuk mengambil topik skripsi, Pak? Dan ada satu pertanyaan lagi, Pak. Jadi ketika kita ada mendapatkan dosen pembimbing 2, apakah bisa dari prodi lain atau dari prodi PTI saja ya, Pak? Terima kasih, Pak. Baik, Mbak Zahrotul. Yang pertama tadi ya, apakah
pengerjaan skripsi bisa dilakukan ketika PLP 2? Jawabannya ya itu yang malah bagus ya. Bagusnya memang kayak gitu. Jadi ketika Anda melakukan PLP 2 sekalian menggali topik, mengumpulkan data atau mungkin mengerjakan skripsi karena case-nya lebih real ya. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah pembimbing kedua bisa lintas prodi? Bisa ya. Selama ini ada memang beberapa topik skripsi yang dibimbing dari luar prodi PTI, terutama pembimbing 2-nya. Ya. Untuk pembimbing pertama tetap ya dari prodi PTI diutamakan sebagai driver penentu kontrol isi skripsinya. Dari pembimbing 2 nanti kan tugasnya menyeimbangkan ya, maksudnya menyeimbangkan terkait konten yang ditulis oleh mahasiswa. Itu bisa dari luar prodi PTI. Sesuai itu rekomendasi tunggu ya. Ini saya dapat WA dari Pak Joy. Mohon dicatat ya teman-teman. Nanti ada pengumuman tertulisnya, tapi ini sebagai konfirmasi awal saja. Besok Kamis jam 9 sampai jam setengah 11 ya kira-kira. Itu ada penyampaian topik dari Pak Aditya Rahmadi. Pak Aditya Rahmadi ini ada di bidang kajian mana ya tadi ya? Bidang kajian EMIS. Ya, oh ya. Manajemen Educational Management Information System ya kalau nggak salah ya. Nanti di slide saya yang saya berikan ke Mbak Safira bisa dibaca ya. Ya, di bidang kedua ya, EMIS, Educational Management Information System itu dari Pak Adit. Intinya adalah terkait perancangan dan pengembangan sistem informasi untuk bidang kependidikan. Itu besok jam 9 sampai jam setengah 11. Kemudian untuk besok Jumat ada dari Pak Afi, ya, Pak Tri Afirianto, jam 8 sampai jam 9.30. Pak Tri Afirianto ini di bidang kajian Digital Learning Media, ya di LM yang nomor 6 ya, nanti di slide nomor 6 ya, nanti dicek ya. Kemudian masih di hari yang sama, besok Jumat jam setengah 10 sampai jam 11 ada dari saya, ya, di bidang Human Cognition and Instructional Design. Lalu untuk Bu Retno dan Pak Fitra masih menunggu konfirmasi. Nanti akan ada topik-topik yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu dosen tersebut ya. Ini sebagai konfirmasi. Ya, halo, Bu Retno. Jumat jam 1 Pak, kalau yang topiknya LXD. Oh ya, berarti masih di hari yang sama, Jumat ya teman-teman. Dari iya, Jumat Retno, ada 4 topik. Jam langsung. 1 ya. Jam 1 dari Bu Retno, bidang kajian Learning Experience, nomor 4. Ya. Ya, habis itu EDM dan AI, Pak Fitra setelah Bu Retno. Ini masih setelah Bu Retno. Oh ya, setelah Bu Retno. Berarti kan Bu Retno jam 1 siang ya. Nanti setelah Bu Retno ada dari Pak Fitra terkait bidang kajian Artificial Intelligence in Education. Topik atau bidang kajian kelima. Ya, jadi besok Jumat ada 4 topik teman-teman ya. Kalau besok ada dari Pak Adit ya. Jam 9 sampai jam 10. Ini bagi teman-teman yang suka merancang atau mengembangkan sistem informasi kependidikan, misalnya rapot online, sistem informasi akademik untuk sekolah misalnya. Itu bisa besok kita bicarakan atau Anda konsult dengan Pak Adit.
Dan itu acaranya terbuka untuk semua ya Pak Jo ya. Maksudnya Pak, saya boleh mengikuti semua nggak? Saya belum punya gambaran sama sekali ya, nggak apa-apa. Monggo, ya. Sefilkom, mahasiswa Sefilkom. Sefilkom ya, berarti bisa semua besok. Ya, jangan sampai malah prodi lain yang tertarik untuk melakukan penelitian di bidang kependidikan ya, teman-teman ya. Oke, monggo. Dilanjutkan Mbak Nur Wahidatul mungkin. Iya, baik Pak. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Ya, mungkin sudah jelas semuanya, Pak. Oke, karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, maka untuk sesi tanya jawab kali ini saya cukupkan dan izinkan saya untuk membacakan kesimpulan pada acara pagi hari ini. Yang pertama yaitu ada untuk prasyarat menempuh mata kuliah skripsi adalah telah menyelesaikan 120 SKS lulus. Lalu untuk kajian atau topik penelitian pada skripsi itu ada kaitannya dengan bidang kajian pada laboratorium teknologi pembelajaran. Lalu yang kedua ada dosen pembimbing 1, itu bisa kita pilih sendiri sesuai dengan minat, dan sedangkan untuk dosen pembimbing 2 akan dipilihkan dari pihak prodi, di mana pembimbing 1 ini bertugas untuk mengarahkan secara dominan pada aspek materi skripsi, sedangkan pembimbing 2 bertugas untuk mengarahkan secara dominan pada aspek penulisan skripsi. Lalu yang ketiga yaitu ada kegiatan pokok pengajuan skripsi dibagi menjadi 4 kegiatan. Yang pertama ada pra-proposal, proposal, rutin konsultasi, dan juga belajar mandiri. Lalu yang keempat ada penilaian ujian skripsi, terdapat 5 komponen. Di antaranya yang pertama ada proses pengerjaan skripsi, kualitas penulisan dokumen skripsi, kualitas presentasi, kualitas argumentasi jawaban, dan juga kualitas artefak. Lalu untuk besok hari Kamis, jangan lupa jam 9 sampai jam 10:30 akan ada penyampaian topik dari Pak Aditya Rahmadi mengenai pada bidang Education Management Information System. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Erlambang atas materi yang telah disampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, di sini saya Nur Wahidatul Musliha selaku moderator pamit undur diri terlebih dahulu. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Mbak Cida. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada pemateri, Bapak Ibu dosen yang telah hadir, moderator, serta peserta yang telah menyimak acara ini dari awal hingga akhir. Semoga yang ilmu kita dapatkan pada hari ini dapat diaplikasikan untuk kedepannya. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf bila ada salah kata ataupun perbuatan. Oh ya, saya di sini juga mengingatkan kepada peserta untuk mengisi absensi dan feedback yang telah disediakan oleh panitia di kolom chat. Mohon untuk panitia untuk dikirimkan langsung di kolom chat. Baik, sudah dikirim oleh panitia di kolom chat. Mohon untuk diisi untuk semua peserta. Baik, selanjutnya ada sesi foto bersama yang akan diambil alih oleh operator. Mohon untuk operator bisa mengambil alihnya. Baik, terima kasih. Halo semuanya, sebelumnya di sini saya izin untuk melakukan dokumentasi. Nah, mungkin untuk yang tidak terkendala untuk mengaktifkan kamera, bisa mengaktifkan kamera terlebih dahulu. Oke, baik. Dimulai dari slide pertama. Saya hitung. 1, 2, 3. Untuk slide kedua. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih semuanya atas partisipasinya. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih pada operator. Baik, akhir kata dari saya, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
If you're looking for a Oh, angels sent from up above. You know you make my world light up. When I was down, when I was hurt, you came to lift me up. Life is a drink and love's a drug. Oh, now I think I must be my user. When I was a river dried up, it came to rain and flood. I'm feeling drunk and high, so high, so high. I'm feeling drunk and high, so high, so Oh, angels sent from up above. I feel it coursing through my blood. Life is a drink, your love's about to make the stars come out. Drink